Stunting menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling disorot di Indonesia. Bagaimana tidak, Indonesia sendiri menduduki peringkat kelima sebagai penyumbang stunting terbesar di dunia. Dari 34 provinsi, 2 diantaranya termasuk ke dalam stunting akut, sedangkan 32 sisanya sudah termasuk ke dalam kategori akut kronis, di mana angka prevalensinya mencapai lebih dari 30%. Jika hal ini dibiarkan, angka stunting yang terus meningkat akan mengancam puncak bonus demografi di Indonesia di tahun 2035 mendatang. Dengan melimpahnya jumlah usia produktif, tentu merupakan hal yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pencapaian positif di berbagai bidang. Namun, bonus demografi tidak akan berarti apa-apa tanpa generasi muda yang sehat jiwa dan raga. Fenomena stunting bisa menjadi ancaman kematian dini yang akan terus membayangi generasi muda di masa mendatang. Moringa, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kelor, ternyata sudah digunakan oleh dunia untuk mengatasi masalah malnutrisi di berbagai negara berkembang. Pohon yang dapat tumbuh dengan cepat ini digambarkan dunia sebagai salah satu tanaman yang paling bergizi yang pernah dikenal. Bahkan kandungan gizinya berlipat-lipat dari sumber makanan yang selama ini digunakan sebagai sumber nutrisi di banyak belahan dunia. Demikian besar khasiatnya sehingga WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menobatkan kelor sebagai pohon ajaib. Sementara di Indonesia, kelor justru banyak dijauhi oleh masyarakat karena memiliki stigma magis. Untuk itu perlu adanya propaganda penyadaran yang menjelaskan bahwa kelor merupakan solusi malnutrisi yang bisa didapatkan dengan mudah dan murah. Moringa Organik Indonesia itu awalnya sebuah gerakan untuk mengatasi malnutrisi. Jadi apa yang kami lakukan dari sejak awal memang tidak dimaksudkan untuk membangun sebuah kerajaan bisnis atau usaha. Tapi muncul dari kekhawatiran yang didasari atas keprihatinan tentang tingginya angka malnutrisi di Indonesia, yang membuat kami sering merasa berdosa nantinya jika tidak berbuat apa-apa adalah ketika kita tahu bahwa tahun 2030-35 kita akan mendapatkan bonus demografi di mana sekitar 70% bangsa kita adalah angkatan kerja, yang notabene adalah anak-anak yang sekarang ini. Apabila anak-anak yang sekarang ini dibiarkan pola konsumsi nutrisinya seperti sekarang yang menghasilkan data tadi, maka sudah dapat ditebak apa yang akan terjadi pada 2030 dan 35 itu. Apa itu? Efek dari stunting itu sendiri atau malnutrisi itu sendiri salah satunya menyebabkan kematian dini. Tentu saja kami akan merasa berdosa ketika mengetahui satu generasi kelak ke depan itu akan hilang karena kecerobohan generasi saya sebagai orang tuanya. Itulah mengapa kemudian kami menggagas yang dikenal dengan revolusi nutrisi. Ada dua, satu menjadikan tanaman kelor sebagai asupan nutrisi bangsa Indonesia, dan kedua meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman generasi muda. Kenapa harus kelor? Karena sumber asupan nutrisi yang paling mudah dan murah didapat saat ini di Indonesia adalah tanaman kelor itu sendiri. Di samping tentunya memang kandungan nutrisinya berlipat-lipat dari sumber nutrisi yang sudah dikenal oleh kita dan dikonsumsi oleh kita selama ini. Apabila kita mampu melakukan sebuah revolusi untuk
bagaimana menyediakan asupan nutrisi harian bagi bangsa kita, maka kekhawatiran bahwa pada saat 2030-2035 di mana kita mengalami bonus demografi itu benar-benar menjadi sebuah berkah bagi bangsa ini, bukan sebuah musibah, karena sebagian besar bangsa kita nanti generasi yang malnutrisi, generasi yang stunting. Tapi benar-benar pada saat itu Indonesia diisi oleh generasi yang sehat dan kuat. Saya kira ini sebuah tantangan bagi generasi saya untuk meninggalkan sesuatu yang sangat baik bagi generasi anak-anak kita nantinya. Pusat Pembelajaran Moringa Organik Indonesia ini saya dirikan dengan maksud untuk menjadi tempat bagi siapapun yang berkeinginan untuk bersama-sama belajar bagaimana memanfaatkan tanaman kelor sebagai sumber asupan nutrisinya. Oleh karena itu memang misi kami sangat jelas, yaitu propaganda penyadaran bagi bangsa Indonesia tentang pentingnya memberikan asupan nutrisi harian yang betul-betul mampu memenuhi kebutuhan nutrisi yang baik dengan cara yang mudah dan murah. Sehingga misi kami ke depan adalah melihat bangsa Indonesia yang sehat dan kuat karena terbebas dari malnutrisi dan stunting. Sebuah visi yang lahir dari kekhawatiran dan juga keprihatinan atas data dan angka tentang tingginya malnutrisi dan stunting di Indonesia. Kami hanya sekedar khawatir bahwa kelak ketika bonus demografi terjadi 10-15 tahun yang akan datang itu, bangsa Indonesia benar-benar diisi oleh generasi yang sehat, yang kuat, bukan oleh generasi yang kekurangan gizi, generasi yang stunting, yang otaknya tidak dapat berkembang, tidak dapat bersaing dengan pergaulan prestasi di dunia, dan yang paling utama tidak mengalami kematian dini sebagai salah satu akibat dari stunting itu sendiri. Harapan saya sangat sederhana, bagaimana bangsa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya dengan cara yang mudah dan murah. Oleh karena itu, revolusi nutrisi harus berhasil. Revolusi nutrisi harus menjadi bagian dari dasar pergerakan bangsa ini, demi untuk menjaga generasi bangsa kita yang sehat, yang kuat, generasi unggul di tahun emas bonus demografi yang akan datang. Itu saja.